Shalom pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik berjudul Kesembuhan Ilahi. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26. Demikian bunyinya, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara sekalian, kesehatan adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Sayangnya kita seringkali tidak menyadari hal itu sampai kita sakit. Sebetulnya ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, tidak ada sakit penyakit. Sakit penyakit bahkan kematian itu terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi itu tidak berarti ketika kita melihat ada seseorang yang sakit, kita bisa menghakimi dia dan langsung berkata, apa dosa yang kamu lakukan? Ayo ngaku. Kalau tidak, kamu tidak akan sembuh. Semua penyakit disebabkan karena dosa Adam. Memang ketidaktaatan kita pribadi juga menyebabkan kita bisa sakit. Namun kita harus menyadari ada beberapa sumber atau penyebab penyakit yang kita harus pahami. Yang pertama, ada penyebab alamiah. Seseorang bisa sakit. Sakit karena faktor jasmani. Misalnya apa, saudara? Melanggar hukum alam. Misalnya kita terlalu kerja keras, workaholic, kurang istirahat, begadang terus tiap hari, ya jelas kita akan sakit. Atau karena serangan kuman, virus atau bakteri. Katakan pada musim di mana ada nyamuk malaria menyerang, maka nyamuk itu tidak akan menggigit orang berdasarkan pertimbangan hati nurani, atau karena dia orang non-Kristen dia gigit, orang Kristen dia tidak gigit. Tidak. Saudara, jadi ada faktor alamiah menyebabkan kita sakit. Tata hidup yang jorok, ventilasi yang buruk misalnya. Ada orang sakit-sakitan melulu, setelah didatangi, dibesuk ke rumahnya, ternyata kamar tidurnya itu tidak ada ventilasinya. Begitu dia buka satu bagian untuk ventilasi, dia lebih sehat. Atau ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh, ketidakseimbangan hormonal dan sebagainya, itu bisa menyebabkan manusia bisa sakit. Diet yang kurang tepat atau pengobatan yang ceroboh. Kan ada orang minum obat yang sudah kadaluarsa, atau kadang ada obat yang dipalsukan. Jadi aspal asli tapi palsu, dan ini tentu berbahaya bagi kesehatan. Atau ada orang yang kurang olahraga, itu juga bisa menyebabkan kita sakit. Ada juga penyakit yang disebabkan bukan karena kesalahan kita, tapi kesalahan orang lain. Misalnya kita naik sebuah bus dan ternyata supirnya ugal-ugalan lalu nabrak pohon. Maka banyak penumpang yang luka-luka. Itu adalah kesakitan yang diakibatkan bukan karena dosa pribadi, tetapi karena kesalahan orang lain. Jadi kita harus sadar ketika kita sakit, maka ada faktor-faktor jasmania atau alamiah yang menyebabkan kita bisa mengalami sakit tersebut. Tetapi yang kedua, ada penyebab mental atau emosional sehingga kita bisa sakit. Kalau yang pertama karena faktor tubuh jasmani, yang kedua karena faktor jiwa. Apa contohnya? Stres. Orang yang penuh dengan ketegangan, tekanan dapat mempengaruhi kesehatannya. Misalnya kadang-kadang ada mahasiswa mau tes, mau ujian, dia tidak siap. Waduh, rasa sakit perut. Tapi setelah jam tesnya lewat, ya biasa-biasa saja. Ini tentu saja disebabkan karena ketegangan di dalam jiwa. Lalu kemudian, pikiran dan perasaan kita ini dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Stres khususnya yang timbul karena emosi yang negatif seperti perasaan kecewa, putus asa, patah hati, kebencian, tidak mau mengampuni orang, iri hati, takut, sedih, tentu dapat mengakibatkan bermacam-macam penyakit. Saudara, jadi kalau kita benci sama tetangga, bisa darah tinggi. Maki-maki orang, bisa migrain. Bersengketa dengan adik atau kakak atau famili yang lain, jantung bisa berdebar-debar. Suka jelek-jelekin hamba Tuhan, bisa sakit kanker. Jadi macam-macam penyakit itu bisa saja timbul karena suasana hati
hati yang tidak benar, karena stres, karena masalah kejiwaan. Yang ketiga, ada juga penyakit yang disebabkan karena faktor rohani, penyebab spiritual, karena dosa. Contohnya di dalam Alkitab, dalam Bilangan pasal 12, Miriam itu sakit kusta ketika dia berontak kepada Musa. Musa tidak sempurna, tentu sebagai manusia ada kesalahan. Tetapi ketika Miriam mulai mengata-ngatai Musa, Tuhan murka sehingga dia sakit kusta. Tidak ada obatnya pada waktu itu. Dan untunglah Musa berdoa minta pengampunan atas dosa Miriam sehingga Tuhan menyembuhkan. Kalau tidak, mati itu Miriam, saudara. Atau contohnya, orang yang pergi ke kompleks pelacuran dan kemudian melakukan hubungan seksual, maka kemudian dia bisa saja kena penyakit seks menular. Nah, ini disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Terlalu banyak merokok bisa menyebabkan paru-paru kita diasapi terus dengan nikotin dan akibatnya bisa kanker paru-paru. Nah, jadi ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan, bahkan dosa yang menyebabkan kita bisa mengalami sakit penyakit. Atau misalnya orang menggunakan narkoba, tentu tubuhnya makin lama akan makin hancur. Mungkin otaknya juga fungsinya makin lama makin menurun karena kesalahan-kesalahan dan dosa yang dia lakukan di dalam kehidupan ini. Selain itu, saudara sekalian, keterikatan dengan okultisme atau kuasa kegelapan juga bisa menyebabkan sakit penyakit. Alkitab pernah menceritakan ada wanita yang bungkuk selama 18 tahun. Dan ketika Yesus melihat wanita itu, dia mengusir roh jahat yang ada padanya. Langsung wanita itu sehat. Nah, berarti ketika orang itu diikat oleh kuasa kegelapan, maka yang bisa menyembuhkan dia itu adalah Tuhan Yesus. Percuma dia dikasih obat, dikasih pil. Percuma dia dibawa ke dokter umum. Tidak akan sembuh penyakitnya. Karena ada faktor-faktor yang berbeda yang menyebabkan orang sakit. Kalau orang sakit karena faktor tubuh bisa diobati, bisa pergi ke dokter. Kalau karena faktor jiwa, karena kebencian, kepahitan, dia harus mengubah sikap hatinya tentu saja. Dan yang ketiga, kalau faktor dosa, dia harus bertobat dari segala dosa. Setannya diusir. Sehingga dia baru bisa mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Nah, inilah beberapa jenis penyebab daripada sakit penyakit. Nah, saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki dasar alkitabiah tentang kesembuhan ilahi yang Allah janjikan melalui firman-Nya. Kita harus sadar bahwa kesembuhan ilahi adalah kehendak Allah. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, firman Allah berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tuhan ingin agar seantero kehidupan kita baik-baik saja. Kalau jiwa kita sehat, roh kita perkasa, maka tubuh kita juga akan sehat. Bahkan Allah menyebut dirinya di dalam firman Tuhan sebagai Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dalam Keluaran 15 ayat 26 tadi dikatakan, jika kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita, Allah tidak akan menimpakan kepada kita penyakit manapun yang telah ditimpakan kepada orang Mesir. Sebab Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Berarti Allah mau dan mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia, Dia juga jelas telah menanggung segala penyakit kita, serta menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, begitu banyak orang-orang sakit disembuhkan. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang tuli mendengar. Bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Dengan demikian kita melihat Yesus menunjukkan keilahiannya melalui pelayanan kesembuhan ilahi. Yesus juga membuktikan melalui kesembuhan ilahi bahwa Bapa mengasihi kita, anak-anaknya. Bapa mana sih yang senang lihat anaknya sakit? Sehingga ketika Dia melihat manusia yang menderita, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus datang menyembuhkan semua orang sakit yang percaya kepada Dia. Nah, mengenai metode kesembuhan, ada beragam metode yang Tuhan pakai. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada kesembuhan yang terjadi instan, seketika. Pada saat itu juga orang buta melihat misalnya. Pada saat itu juga wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, langsung penyakitnya disembuhkan. Tetapi ada juga kesembuhan yang terjadi melalui proses.
Misalnya, Yesus satu kali pernah menyembuhkan orang yang buta. Dan ketika dia sudah meletakkan tangannya, dia tanya, sudah bisa melihat? Aku melihat manusia, tetapi seperti pohon-pohon, belum jelas. Yesus menumpangkan tangan lagi, baru kemudian orang itu melihat dengan jelas. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh kenapa Yesus harus sepertinya mendoakan 2 kali? Apa dia kurang sakti, kurang doa tadi malam misalnya? Oh tidak, saudara. Nah, di sini kita harus membedakan antara mujizat dan karunia kesembuhan. Kalau mujizat itu terjadinya instan, seketika, langsung. Tetapi kalau karunia kesembuhan itu terjadi melalui proses waktu. Yesus pernah berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya akan menumpangkan tangannya kepada orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kata akan itu bukan berarti seketika. Ada proses waktu. Misalnya Hizkia sakit dan Tuhan sudah bilang kamu akan mati. Tapi ketika dia berdoa minta ampun dan minta belas kasihan Tuhan, Tuhan berkata, oke, aku akan perpanjang umurmu 15 tahun lagi. Buktinya pada hari ketiga kamu akan beribadah ke bait Tuhan. Berarti ada proses 3 hari sampai dia mengalami kesembuhan tersebut. Dia pernah berkata setelah menumpangkan tangan, kamu sudah bisa melihat? Oh, aku lihat orang tapi seperti pohon-pohon, belum jelas, masih remang-remang. Yesus tumpangkan tangan lagi. Dan kemudian orang itu melihat dengan jelas. Nah, apakah Yesus kurang doa, kurang sakti? Tidak. Tapi Yesus ingin menunjukkan memang ada perbedaan antara mujizat yang instan seketika dan karunia kesembuhan yang berlaku secara bertahap. Jadi kalau saudara mendoakan orang tidak langsung sembuh, tidak jadi masalah. Kan Yesus juga berkata orang itu akan sembuh, bukan langsung sembuh. Tetapi ada proses waktunya. Nah, mengenai kapan atau berapa lama Tuhan menyembuhkan setelah kita berdoa, kita harus bergantung sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan. Nah, kesembuhan itu juga bisa terjadi dengan beragam cara. Yesus kadang menumpangkan tangan, menyentuh orang yang sakit, tapi juga bisa dilakukan dengan jarak jauh. Perwira Kapernaum datang kepada Yesus dan bilang, hambaku sakit, tapi engkau tidak usah datang. Cukup ucapkan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Dan ketika dia melakukannya, pulanglah hambamu sembuh. Langsung hamba itu juga sembuh. Nah, jadi kita tidak boleh memutlakan metodenya. Oh, untuk kesembuhan harus pakai minyak, harus pakai air, harus menumpangkan tangan. Ada beragam cara, saudara. Dan kadang-kadang nggak masuk akal. Yesus pernah membuat orang buta melihat dengan cara apa, saudara? Meludah ke tanah, lalu kemudian diambil, lalu tanah yang sudah ada ludahnya itu dikenakan ke mata. Coba secara higienis, secara medis, ini kan tidak betul. Tapi itu hanyalah metode Tuhan untuk menyembuhkan. Jangan terpatok pada metodenya. Iman kita harus sungguh-sungguh berfokus kepada Yesus, Sang Penyembuh itu. Nah, hal yang perlu disadari adalah Allah telah menyediakan karunia kesembuhan ilahi dalam gereja lokal. Sebab Alkitab menunjukkan yang perlu dipanggil kalau kita sakit bukan pendeta luar negeri yang dianggap hebat, yang bisa menyembuhkan, melainkan para penatua jemaat, yaitu para pelayan Tuhan di gereja kita sendiri. Para penatua jemaat itu adalah manusia biasa, orang-orang sederhana, sama seperti kita. Namun Allah akan memakai dia untuk penyembuhan ilahi, karena ini adalah proses dan prinsip yang Tuhan mau lakukan di dalam setiap gereja lokal. Nah, saya ingin membacakan bagi saudara Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14-16 supaya saudara bisa lebih menangkap bahwa Tuhan sebetulnya menyediakan karunia kesembuhan ilahi di dalam setiap gereja lokal. Bukan melalui orang-orang hebat, tetapi melalui penatua gereja lokal. Dikatakan demikian, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jelas yang harus dipanggil adalah penatua jemaat, para rohaniwan di gereja lokal. Dan dia akan berdoa dengan iman. Dan doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang sakit itu. Sehingga kalau yang dipanggil adalah penatua jemaat yang adalah orang biasa, maka yang dipuji atas kesembuhan itu adalah Tuhan.
Di samping itu, para penatua jemaat seringkali mengetahui kondisi rohani jemaat yang mempengaruhi kesehatan tubuh mereka. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalau kita melihat ada orang hebat dari luar negeri katakan, yang Tuhan bisa pakai memang untuk karunia kesembuhan ilahi. Tapi dia kan bukan pemimpin rohani yang tahu kondisi rohani daripada domba-domba yang adalah milik daripada Kristus di gereja lokal itu. Kalau para pemimpin rohani setempat tahu, kamu mengalami penyakit ini salah satunya karena dosa yang kamu lakukan. Ada faktor namanya pneuma somatis. Pneuma itu artinya roh, soma itu tubuh. Ada penyebab rohaniah yang menyebabkan kamu sakit. Ngaku dosa dulu supaya kamu sembuh. Dengan demikian mujizatnya akan terjadi. Karena para penatua itu tahu kondisi rohani daripada sang jemaat. Nah saudara-saudara, banyak penyakit yang memang disebabkan oleh dosa. Terutama dosa membenci atau tidak rela mengampuni orang lain. Nah dengan demikian si sakit dituntun untuk bertobat dan mengakui dosanya. Sehingga sembuh setelah didoakan. Percayalah bahwa Tuhan masih bisa menyembuhkan orang-orang sakit sampai pada hari ini. Dan karunia kesembuhan ilahinya juga Tuhan berikan melalui gereja lokal. Nah sekarang, apa yang kita harus lakukan untuk menerima kesembuhan ilahi kalau kita sakit? Yang pertama, kita harus menemukan penyebab penyakit itu. Bila kita sakit, tidak seharusnya kita tergesa-gesa mencari dokter. Tapi kita harus memeriksa diri dan mencari penyebab penyakit itu. Apakah penyakit itu berkaitan dengan masalah alamiah? Ataukah masalah emosional, jiwa? Ataukah masalah rohani? Maka kita harus mengatasi penyakit itu sesuai dengan penyebabnya. Misalnya, kalau kita mengalami penyakit jasmani, kita bisa atasi melalui istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi, diet yang seimbang, termasuk berolahraga. Nah, dengan demikian, kalau kita sakit karena penyebab alamiah, boleh saja kita pergi ke dokter dan minum obat. Karena Tuhan tidak menghinakan kesembuhan melalui obat-obatan atau juga dokter. Saudara tahu, salah satu penulis Injil, Lukas, adalah seorang dokter yang disabak sebagai tabib yang kekasih. Berarti, motivasi kita ketika kita berdoa, mohon kesembuhan, itu tentu kita yakin Tuhan yang menyembuhkan. Dokter berusaha pun obat kita makan, kalau bukan kedaulatan Tuhan yang memberikan kita kesehatan, kita pasti akan sakit bahkan mati, saudara. Tapi Tuhan bisa memakai obat-obatan dan dokter untuk menjadi alat kesembuhannya. Nah, dengan demikian Allah kita yakini sebagai sumber dari semua kebenaran, termasuk kebenaran yang ditemukan di dalam ilmu kedokteran. Sumbernya itu kan dari Tuhan, dan Tuhan yang menyatakannya kepada manusia. Penyakit yang disebabkan karena faktor kedua, yaitu faktor jiwa, harus diatasi melalui perubahan sikap batin. Misalnya, kegelisahan yang menyebabkan kita sakit harus diganti dengan iman. Menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan dan mengizinkan damai sejahtera Allah mengalir. Sikap hidup positif dan sukacita merupakan pertolongan yang paling ampuh terhadap akibat negatif dari stres. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu jaga hati saudara, karena dari dalamnya terpancar seluruh kehidupan. Kalau ada hati yang tidak berkenan kepada Allah, singkirkan itu. Dan kita minta supaya damai dan sukacita serta kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Orang yang mengasihi jauh lebih sehat daripada orang yang hidup di dalam kebencian. Nah, apa yang kita lakukan kalau penyakit itu disebabkan karena masalah rohani? Maka untuk mengatasinya adalah melalui pertobatan. Karena pengobatan medis akan gagal tanpa mengubah cara kehidupan. Saudara, kita harus membereskan penghambat rohani untuk menerima kesembuhan yang berasal dari Allah. Berarti kita harus mengaku dosa kita. Kalau kita tidak mengaku dosa, bagaimana mungkin kesembuhan bisa kita alami? Sikap tidak mau mengampuni, yang juga adalah dosa, harus kita singkirkan dalam hidup kita. Perkataan yang negatif terus-menerus, pengakuan yang tidak cocok dengan firman Allah, tentu harus kita buang. Sikap tidak percaya, itu juga harus kita singkirkan. Yesus menyembuhkan begitu banyak orang sakit karena iman. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, itu dia hanya pegang ujung jubah Yesus. Dia sembuh. Tetapi Yesus merasa heran.
ketika melihat banyak orang-orang di Nazaret, di kampung halamannya, justru tidak percaya mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena mereka berpikir Yesus hanya anak tukang kayu. Hanya sedikit sekali orang yang sembuh di Nazaret. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Nah, inilah yang kita juga harus singkirkan dalam hidup kita untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus mengharapkan mujizat terjadi melalui doa dan iman. Melalui memperkatakan firman. Aku tidak akan mati, melainkan hidup. Dan aku akan menyatakan kemuliaan Allah. Itu yang kita harus ucapkan. Tuhan juga bisa menyembuhkan penyakit kita dalam persekutuan dengan perjamuan kudus misalnya. Ketika kita makan roti dan minum anggur, kita percaya ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Darahnya menyucikan, bilurnya menyembuhkan segala penyakit kita. Tetapi itu terjadi karena iman kepada pribadi Yesus. Bukan karena rotinya, bukan karena anggurnya, lalu disakralkan, saudara sekalian. Kalau kita sakit, kita bawa-bawa itu ke rumah, dan pokoknya kalau sakit apapun, daripada minum obat, minum saja anggur, minum saja roti. Nah, ini berarti sudah menjadikan roti dan anggur sebagai hal yang sifatnya mistik. Tuhan juga bisa menembuhkan orang sakit melalui penumpangan tangan. Karena itu dikatakan dalam Markus 16 ayat 18. Orang percaya akan menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit sembuh. Yakobus 5 ayat 14 tadi berkata bahwa para penatua bisa datang dan memberikan minyak pengurapan. Jadi kita bisa berdoa untuk orang sakit dengan pengurapan minyak. Tapi ingat, yang menyembuhkan bukan minyaknya. Karena ayat firman Tuhan dengan jelas berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang sakit itu. Tidak dikatakan, dan minyak urapan akan menyembuhkan orang sakit itu. Jadi, doa dengan minyak tanpa iman tidak sembuh. Doa dengan iman tanpa minyak sembuh. Doa dengan iman ditambah minyak Alkitabiah, kesembuhan juga bisa dinyatakan oleh kuasa Tuhan. Yang penting fokusnya kepada pribadi Kristus. Metode bisa beragam, tetapi pusat iman kita hanya Kristus. Nah, saudara, jadi kita harus tahu apa penyebab penyakit dan bagaimana kita mengatasinya sesuai dengan penyebabnya. Yang kedua, yang terakhir, untuk kita mengalami mujizat kesembuhan ilahi, kita harus beriman kepada Allah Sang Penyembuh. Kita harus sadar bahwa kesembuhan ada di tangan Tuhan. Kita harus berharap kepadanya saja. Bukan kepada obat-obatan, bukan kepada dokter, bukan kepada manusia. Allah adalah Yehovah Rafa. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Nah, untuk menerima kesembuhan ilahi, ada beberapa kebenaran yang kita harus imani dengan sungguh-sungguh yakin. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa zaman mujizat belum lewat. Karena Kristus yang dulu di dalam zaman Alkitab menyembuhkan begitu banyak orang sakit, pada masa kini pun masih bisa menyembuhkan orang sakit. Karena kesembuhan jasmani merupakan bagian dari keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ada orang berkata, oh mujizat kesembuhan itu zaman dulu, zaman rasul-rasul. Sekarang Tuhan hanya menyembuhkan dengan perantaraan dokter saja. Tidak. Karena firman-Nya berkata, Yesus tidak pernah berubah dulu, hari ini, sampai selamanya. Tuhan bisa menyembuhkan melalui obat, melalui dokter, tapi Dia juga bisa menyembuhkan langsung. Karena Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Yang kedua, kita juga harus mengetahui janji Allah di dalam Alkitab tentang kesembuhan ilahi, serta meyakininya hal itu ditujukan kepada kita secara pribadi. Allah menghendaki supaya kita sehat dan mempermuliakan Dia, tetapi setan menghendaki supaya kita sakit. Percayalah saudaraku, Bapa ingin agar kita sehat. Iblis ingin mencuri kesehatan membuat kita sakit. Karena itu, berdoa dan minta pertolongan kepada Bapa Surgawi supaya kita sehat dan bisa melayani serta memuliakan Dia. Yang ketiga, kita perlu berdoa minta kepada Allah untuk menyembuhkan sesuai dengan janjinya dan percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Lalu kita harus menyatakan dengan iman setelah kita berdoa bahwa kita sudah terima karunia kesembuhan itu dalam hidup ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena yakin bahwa Tuhan sudah mendengar dan mengabulkan doa kita. Ada satu ayat yang luar biasa dalam Markus 11 ayat 23-24 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalimat terakhir itu tampaknya agak aneh. Kalau berdoa, percaya telah menerimanya. Telah itu kan artinya sudah. Di dalam hati harus diyakini sudah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Akan itu berarti belum, saudara. Akan diberikan, tapi ada proses waktu. Saya ibaratkan ibu hamil. Hamil 9 bulan. Kalau ditanya oleh orang, ibu sudah punya anak? Apa jawabnya? Sudah. Mana anaknya? Ini di dalam perut, salah atau tidak? Betul kan saudara? Kalau dia bilang belum, loh itu yang di dalam perut apa? Anak bukan? Ya anak, tapi kan belum lahir. Jadi orang hamil itu kan sudah tapi belum, belum tapi sudah. Jadi waktu kita doa, Tuhan sembuhkan saya percaya saat ini juga mujizat terjadi. Di dalam hati kita mengimaninya bahwa itu sudah. Walaupun dalam kenyataan baru akan diberikan kepada kita. Nah, antara hati yang mengimani dan kenyataan yang akan kita terima, itu ada proses waktu di sana. Nah, di situ jangan bersungut-sungut, jangan khawatir, jangan ngomel. Tetap memperkatakan perkataan iman. Aku percaya, aku sudah menerimanya dengan iman. Dan iman membuat kita akan melihat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang sakit hari ini, kita mau berdoa supaya mujizat kesembuhan ilahi juga terjadi dalam hidup saudara. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan juga mau memakai saudara menjadi alat kesembuhan untuk mendoakan orang sakit di rumah sakit, dimanapun. Dan kalau engkau beriman, Tuhan bisa memakai saudara menjadi alat kemuliaannya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran tentang kesembuhan ilahi. Kami percaya Tuhan mengasihi kami dan ingin kami sehat, ingin kami sembuh. Karena itu kalau ada di antara kami yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh mempermuliakan Yesus Kristus yang adalah tabib di atas segala tabib. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya dalam nama Yesus. Amin.